tanpa lama-lama lagi langsung aja kita capcus ke tutorialnya. Step pertama kalian harus print polanya dulu, oke? Nah untuk polanya udah aku attach di description box, kalian bisa langsung download dan print. Dan jangan lupa settingnya di kertas A4. Nah setelah kalian satu-satuin polanya, kalian bisa langsung cus ke potong kain. Nah untuk kainnya jangan lupa dipotong 2 kali untuk main fabric dan juga untuk liningnya. Nah karena di sini kain aku itu modelnya tuh lemes, flowy gitu ya, jadi aku mau lapisin dia supaya dia tuh lebih tebal dan juga lebih sturdy. Aku mau lapisin dengan kain interlining, aku pakai kain Kufner. Terus ini adalah langkah yang wajib banget aku lakuin, yaitu untuk mentulin semua dulu sebelum aku jahit. Karena untuk meminimalisir kesalahan guys, jadi biar pas gitu pas dijahit. Nah gini kan enak, udah dipentulin, jadi kita tuh ngejahitnya tuh lebih pede gitu. Dan tenang aja ya guys, waktu ngejahit santai aja, nggak usah diburu-buru, nggak usah cepet-cepet, pokoknya tuh rapi dan pelan-pelan aja. Kalau udah aku lanjut untuk ngejahit liningnya. Nah ini stepnya sama persis kayak main fabric karena basically bentuknya sama, jadi cara jahitnya pun juga sama. Bedanya yang main fabric lebih tebal karena aku lapisin kain Kufner, yang ini enggak. Bagian depan udah menyatu, sekarang kita mau urus bagian belakang. Nah karena bagian belakang ini aku mau pakai full karet, jadi polanya memang begini ya guys, memang persegi panjang gitu aja. Step pertama yang harus kalian jahit adalah bagian atas dan bagian bawahnya. Kita jahit, kita satuin dulu. Nah kalau udah menyatu dengan sempurna seperti ini, saatnya kita balik ya kan, kita tarik yang bagian dalam, kita tarik keluar. Nah kalau udah kayak gini, ada yang bisa tebak nggak kira-kira step selanjutnya kita harus ngapain nih, gitu kan ya? Bener banget guys, kita harus setrika dulu. Nah kalau udah kalian setrika, udah rapi kayak gini, langkah selanjutnya adalah, menurut aku ini tuh nggak susah ya kan? Tidak susah sih, cuma memang harus sabar gitu. Karena kalian harus jahit tiap jarak 1 cm kalian jahit. Oke, dan itu kalian kasih jarak, jadi 1 cm kalian jahit, 1 cm kalian jahit terus sampai akhir.
Duar, akhirnya jadi juga ya guys ya. Nah kalau udah kayak gini kalian tinggal masukin aja elastik ke dalam lubang-lubang itu, tapi berjarak ya. Jadi yang kolom pertama kalian masukin elastik, yang kedua enggak, yang ketiga dikasih, yang keempat enggak, yang kelima dikasih, dan seterusnya. Nah untuk elastiknya aku pakai yang 0,5 mm guys ketebalannya. Jadi pas banget kita masukin ke dalam lubang yang lebarnya 1 cm tadi. Nah sekarang gimana cara kita menentukan panjang elastiknya? Aku udah ukur bagian back aku dan hasilnya itu 40 cm. Nah aku kurangin 2 jadi 38 cm. Karena di bagian belakang itu row-nya yang harus aku isi elastik ada 10 row. Jadi untuk yang pertama dan kedua yang harus dikasih elastik aku isi 38 cm panjang elastiknya. Terus lanjut untuk row yang ketiga dan 4 aku kurangin 38 dikurangi 1 37 cm. Jadi basically tiap 2 kali row aku kurangin 1 cm panjang elastiknya. Jadi untuk row yang 5 dan 6 jadi 36 cm panjang elastiknya. Terus yang 78 jadi 35 cm dan yang 910 jadi 34 cm. Nah lanjut kalau elastiknya udah terpotong dengan sempurna, kita lanjut ke step berikutnya yaitu untuk memasukkan elastiknya ke dalam setiap lubang-lubang yang harus kita masukin gitu ya kan. Nah ini aku pakai bantuan alat namanya loop turner, jadi kita masukin loop turnernya ke dalam lubangnya sampai full, sampai menerobos ke ujung yang lain. Nah kalau udah kita ambil elastiknya, terus kita guide pakai ujung loop turnernya. Nah ini kalian tarik aja pelan-pelan nanti sampai ke ujung, sampai dia keluar gitu elastiknya. Nah kalau elastiknya udah keluar kayak gini, jangan lupa dijepit dulu supaya elastiknya tidak kemana-mana gitu ya kan, stay in place. Nah nanti kita akan jahit bagian kanan dan kiri elastiknya supaya dia tuh tidak lari-lari gitu ya, jadi tetap di satu tempat yang sama. BTW di sini aku punya trik karena kan elastiknya bakal ada yang kerutnya lebih kerut, ada yang enggak gitu kan. Nah, ini aku punya trik, aku tarik bagian ujung kanan dan kiri elastiknya kayak gini sampai maksimal. Nah, ini nanti kerutnya tuh bakal rata gitu loh guys, tersebar rata kayak gini. Cakep kan jadinya? Nah ini kira-kira tinggal seperempat lagi lah ya elastiknya terpasang semua. Tapi guys, aku udah kehabisan jepit gitu. Jadi mau gak mau aku harus mulai ngejahit ujung kanan dan kiri yang kita jepitin itu tadi. Nah ini ngejahitnya juga agak berkali-kali ya. Jadi maju, mundur, terus jahit lagi. Jadi maju, mundur, maju lagi. Supaya jahitannya tuh kuat nantinya. Jadi gak tiba-tiba dipakai terus karetnya cetas gitu. Kan gak lucu ya kan? Lanjut, kita ke step yang menurut aku ini krusial dan penting banget, yaitu step untuk nyetrika. Nah, jadi bagi aku itu wajib banget ngesetrika bagian kampuh atau seam allowance supaya rapi guys waktu kita satuin bagian main fabric dan liningnya. Jadi bagian liningnya juga jangan lupa disetrika, oke?
Terus ini untuk bagian backnya juga aku setrika dikit bagian elastiknya. Dan mari kita lanjut untuk pembuatan strapnya. Nah, di sini aku tuh lebar strapnya tuh 1 cm ya guys. Jadi kalian potong kain dengan lebar 5 cm. Terus kalian lipat jadi 2, kalian setrika dulu. Kenapa disetrika? Karena nanti untuk memudahkan kita dalam proses menjahitnya. Ibarat udah ada guide-nya gitu loh. Dan jadi lebih rapi kan karena udah lurus, udah kesetrika. Jadi nggak meletot-meletot gitu ya guys. Nggak kanan kiri, nggak jelas begitu. Terus selanjutnya kita jahit dengan lebar 1 cm. Dan ini kampuhnya 1,5 cm ya guys. Nah, kalau udah nanti aku potong tuh kampuhnya. Aku potong sekitar, kalian boleh potong sekitar 0,5 cm sampai 1 cm. Tapi di sini aku potong selebar 1 cm. Lalu siapkan lagi alat loop turner kalian yang tadi kita pakai untuk masukin elastik. Ini kita pakai lagi untuk mengeluarkan bagian strapnya yang bagian bagus. Jadi turn it right side out. Jadi basically yang bagian bagus kita tarik keluar kayak gini, oke? Nah, kalau udah berhasil mancing, kita bisa lanjut pakai tangan. Jadi kayak gini ya, kita tarik serut gitu. Lanjut untuk step berikutnya, aku mau pasang bagian strapnya. Dan di sini aku pakai jarum pentul dulu, baru aku jahit. Lalu untuk ujung strapnya ini aku nggak apa-apain aja ya. Aku cuma potong sisa benang terus aku ikat. Karena aku mau buat dia tuh aksen yang menarik gitu ya di bagian strap bawah ujungnya. Jadi aku ikat aja gitu. Nah, sekarang saatnya kita untuk menyatukan bagian main fabric dengan bagian liningnya. Pertama-tama kita harus pentulin dulu ya, kita temuin jahitannya. Dan kita pentul-pentulin dulu supaya jahitnya rapi dan memudahkan kita juga waktu ngejahitnya. Jadi makin cepat, presisi, rapi, mantap.
Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalau top stitching wajib banget semua kampung menghadap ke lining. Dan kalau udah all set bisa langsung dijahit. Dan ini ada note dikit ya di bagian strapnya itu kan susah kalau mau top stitch, jadi kita langkahin aja. Jadi kita top stitch, terus kalau udah mendekati strap agak susah kita stop dulu. Terus setelah melewati strap kita lanjut lagi. Kalau udah mau deket strap kita berhenti, ngelewatin strap, terus mulai lagi sampai ke ujung, begitu ya. Jadi bagian strapnya kita langkahi gitulah ya kasarannya. Ini dia gambarannya kalau udah di top stitch ya kan, jadi cakep. Dan sekarang mari kita lanjut ke step berikutnya. Sabar ya guys, ini hampir selesai kok. Dan sekarang aku mau balik bagian bagusnya ke dalam seperti ini. Bagian strapnya juga aku simpan dengan rapi di bagian dalam. Dan sekarang guys, aku mau kasih note, tips, trik ke kalian. Kalau kalian mau jahit bagian bawahnya, wajib banget bagian liningnya kalian keluarin, kalian lebihin 0,5 cm, oke? Jadi kalian tarik sedikit gitu, kalian lebihin. Ini fungsinya supaya nanti kalau kalian udah selesai jahit, kalian balik ya kan, dia tuh bagian liningnya nggak kelebihan. Jadi rapi gitu, pas panjangnya. Dan kalau udah tinggal kalian jahit aja seperti biasa. Cuma bagian liningnya kalian lebihin 0,5 cm. Dan ini dia gambarannya kalau udah selesai dijahit. Memang ada lebihan dari liningnya, itu nggak apa-apa ya, 0,5 cm, catat. Dan sekarang mari kita balik. Dan ini guys, oh my god, udah terlihat ya kan modelnya, jadi makin semangat untuk menyelesaikan projectnya. Dan ini jangan lupa disetrika-setrika dulu boleh, supaya biar rapi gitu. Nah sekarang di bagian ujung kanan dan kiri bodesnya kalian lipat sedalam kampuhnya. Dan kalau udah kalian setrika supaya itu rapi dan gak kemana-mana gitu, stay in place. Dan kalian ambil elastik yang udah kita persiapkan dengan penuh kesabaran tadi. Kalian masukin di tengah-tengah lubang ini guys. Jadi bayangkan kalian membuat sandwich, terus kalian memasukkan bagian elastiknya ke tengah-tengahnya. Dan kalau udah kalian pentulin, terus kalian jahit. Dan kalau udah, jadi deh.